Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai matematika keuangan, yaitu mengenai bunga tunggal. Sebelum pembahasan dimulai, selalu ingat bahwa matematika itu gampang, bunga tunggal itu gampang. Oke, kita mulai pembahasannya. Sebelum kita ke bunga tunggal, kita ingat kembali konsep mengenai bunga. Bunga adalah jasa dari pinjaman atau simpanan yang dibayarkan pada akhir jangka waktu yang telah disepakati bersama. Konsep bunga ini sangat familiar di kehidupan, contohnya ketika kita melakukan transaksi keuangan di koperasi ataupun di bank. Di sana ada istilah suku bunga. Suku bunga itu merupakan bunga dibagi pinjaman mula-mula atau pinjaman awal dikali 100%. Contohnya, Ade meminjam uang dari Koperasi Profita sebesar 1 juta rupiah. Setelah 1 bulan, maka Ade harus mengembalikan modal beserta bunganya sebesar 1.020.000 rupiah. Tentukan besarnya bunga dan suku bunganya. Untuk mencari bunga, itu adalah tinggal modal akhir dikurangi modal awal, yaitu 1.020.000 rupiah dikurangi 1 juta rupiah, maka akan menghasilkan bunganya adalah 20.000 rupiah. Nah, sekarang kita akan mencari suku bunganya. Suku bunganya berarti bunga yang ini, yang 20.000 rupiah ini dibagi modal awal atau pinjaman awalnya yang 1 juta dikali 100%. Berarti 20.000 dibagi 1 juta dikali 100% menghasilkan suku bunganya adalah 2%. Gimana? Gampang kan ya? Insya Allah pasti bisa. Contoh berikutnya, nomor 2. Dewi menyimpan uangnya di Bank Profita sebesar 500.000 rupiah. Bank memberikan bunga 1,5% tiap bulan. Jika bank membebankan biaya administrasi 1.000 rupiah setiap bulannya, tentukan jumlah simpanan Dewi setelah 1 bulan. Nah, di sini untuk mencari jumlah simpanan Dewi setelah 1 bulan, berarti simpanan awalnya atau simpanan mula-mulanya ditambah bunganya dikurangi biaya administrasi. Simpanan mula-mulanya kan 500.000 rupiah ditambah bunga. Nah, untuk mencari bunga ini tinggal 1,5% dikali simpanan mula-mula, kemudian dikurangi biaya administrasi sebesar 1.000 rupiah, menghasilkan 500.000 rupiah ditambah 1,5% dikali 500.000 rupiah itu adalah 7.500 rupiah dikurangi 1.000 rupiah, maka jumlah simpanan Dewi setelah 1 bulan adalah 506.500 rupiah. Sekarang kita akan melanjutkan ke konsep bunga tunggal. Bunga tunggal adalah bunga yang diberikan berdasarkan perhitungan modal awal, sehingga besarnya bunga selalu tetap dari awal periode sampai akhir periode. Jadi kalau misalkan kita menyimpannya dalam jangka waktu 1 tahun dan bunganya diberikan per bulan, maka setiap bulan itu besar bunganya itu selalu tetap. Beda dengan konsep bunga majemuk yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Untuk mencari bunga tunggal, bunga sama dengan MIT, M dikali I dikali T, di mana B-nya itu adalah bunga, M-nya adalah modal awal, I-nya adalah suku bunga, dan T-nya adalah waktu. Contohnya misalkan seperti ini. Nomor 1. Andre menabung sebesar 1.500.000 rupiah di bank yang memberikan suku bunga tunggalnya 10% per tahun. Jika Andre tidak pernah mengambil uangnya, maka tentukanlah besar simpanan yang dimiliki Andre setelah 5 tahun. Dari soal, kita tahu bahwa M-nya atau modal awalnya adalah 1.500.000 rupiah. Suku bunganya atau I-nya
10% per tahun. Dan T-nya adalah 5 tahun. Maka untuk mencari bunganya, kita menggunakan konsep bunga tunggal, yaitu MIT. M kali I kali T, yaitu Rp1.500.000 dikali suku bunganya adalah 10%, yaitu 10 dibagi 100, dikali waktunya adalah 5, sehingga menghasilkan bunganya adalah Rp750.000. Maka untuk menentukan besar simpanan Andre setelah 5 tahun, yaitu modal akhirnya atau MA-nya, tinggal M ditambah B. M-nya modal awalnya ditambah bunganya. M-nya adalah Rp1.500.000 ditambah tadi bunganya, yaitu Rp750.000. Maka menghasilkan modal akhirnya adalah Rp2.250.000. Gampang kan ya? Contoh nomor 2. Suatu bank memberikan suku bunga tunggal 12% per tahun. Maya menabung di bank tersebut sebesar Rp1.200.000. Berapa besar tabungan dan bunga yang diterima Maya setelah 20 hari? Nah, untuk soal nomor 2 ini ada 2 periode yang berbeda. Ketika bunga tunggalnya periodenya itu per tahun, sedangkan di dalam soal ini waktu tabungannya adalah per hari periodenya. Nah, kita akan menyelesaikan soal ketika periodenya berbeda seperti ini. Dari soal diketahui bahwa modal awalnya adalah Rp1.200.000. Kemudian suku bunganya adalah 12% per tahun. Sedangkan waktunya itu adalah 20 hari. Untuk soal dengan periode waktu yang berbeda seperti ini, maka untuk mencari bunganya sama MIT, modalnya Rp1.200.000, suku bunganya adalah 12%, yaitu 12/100, dan di sini waktunya di sini 20 hari kan, 20 hari. Tapi karena periode suku bunganya adalah per tahun, maka di sini jadi dibagi 360, di mana satu tahunnya kita anggap 360. Rp1.200.000 dikali 12 dikali 20 adalah 288 juta. Dibagi 100 dikali 360 adalah 36.000. Di sini kan bisa dibagi 1000 masing-masing pembilang dan penyebutnya, sehingga menghasilkan 288.000 dibagi 36, dan bunganya berarti Rp8.000. Modal akhirnya atau MA-nya tinggal modal awal ditambah bunga. Modal awalnya Rp1.200.000 ditambah bunganya, yaitu Rp8.000. Maka tabungan Maya setelah 20 hari adalah Rp1.208.000. Nomor 3. Modal pinjaman sebesar Rp400.000 harus dikembalikan dalam jangka waktu 1 tahun. Jika jumlah uang yang dikembalikan itu besarnya sama dengan 5/4 kali modal semula, berapakah besarnya suku bunga per tahun? Di soal kita mengetahui bahwa modal awalnya adalah Rp400.000. Kemudian modal akhirnya itu 5/4 kali modal awal, berarti 5/4 dikali Rp400.000 menghasilkan Rp500.000. Dan jangka waktunya atau T-nya adalah 1 tahun. Kita ingat kembali bahwa yang namanya modal akhir itu sama dengan modal awal ditambah bunga, sehingga untuk mencari bunga adalah modal akhir dikurangi modal awal. Modal akhirnya adalah Rp500.000 dikurangi modal awalnya adalah Rp400.000. Maka akan menghasilkan bunganya adalah Rp100.000. Nah, ketika kita sudah mengetahui bunganya Rp100.000 ini, kita bisa menentukan besarnya suku bunga. Konsep suku bunga yang dipakai sama
seperti konsep suku bunga ketika awal penjelasan materi, yaitu bahwa suku bunga itu merupakan bunga dibagi modal mula-mula atau modal awal dikali 100%. Di sini bunganya kan Rp100.000. Dibagi modal awalnya adalah Rp400.000 tinggal dikali 100%. Menghasilkan 1/4 dikali 100%. Dan suku bunganya berarti 25%. Itu jawabannya. Terakhir, nomor 4. Firly meminjam uang di Koperasi Propita dengan suku bunga tunggal 4% per bulan. Dalam jangka waktu berapa bulan pinjaman tersebut harus dikembalikan agar uang yang dikembalikan menjadi 3 kali besar pinjaman awal? Nah, untuk soal ini, Firly meminjam uang di koperasi dengan suku bunga tunggalnya 4% per bulan. Yang ditanyakannya adalah dalam jangka waktu berapa bulan Firly harus mengembalikan pinjamannya itu ketika uang pinjamannya menjadi 3 kali besar pinjaman awal. Dari soal diketahui bahwa modal akhir itu sama dengan 3 kali modal awal. Kemudian suku bunganya adalah 4% per bulan. Besarnya bunga dalam jangka waktu N bulan, kita menggunakan konsep bunga tunggal, yaitu B sama dengan M dikali I kali T, sehingga menghasilkan B-nya 4% dikali M dikali N. Di sini I-nya kan suku bunganya, M-nya modal awalnya, dan N-nya adalah waktunya. Kemudian kita tahu bahwa yang namanya modal akhir itu merupakan modal awal ditambah bunga, tinggal disubstitusikan yang diketahui ke sini. Berarti bunganya kan 4% kali M dikali N. Kemudian kita bisa yang samanya ini kan M, di sini M dikeluarkan sehingga M dikali kurung muka. Di sini kan M-nya sudah dikeluarkan, berarti tinggal M. Di sininya dibagi M, maka 1. Di sini ditambah. Di sini kan M-nya sudah tidak ada, berarti tinggal 4%. 4% itu adalah 4/100 dikali N. Nah, modal akhirnya itu adalah 3M. Berarti 3M sama dengan M dikali 1 ditambah 4/100 dikali N. Kedua ruas dibagi dengan M, sehingga akan menghasilkan 3 sama dengan 1 ditambah 4/100 N. Kita operasi ruaskan, menghasilkan 3 dikurangi 1. Asalnya positif, maka menjadi negatif, sama dengan 4/100 N. 2 sama dengan 4/100 N, sehingga N-nya adalah 2 dibagi 4/100, yaitu 2 dikali, tinggal dibalik 100/4. Disederhanakan, dibagi 2 kan, maka penyebutnya di sini jadi 2. 4 dibagi 2 kan 2, maka akan jadi 100 dibagi 2, yaitu menghasilkan 50 bulan. Jadi agar uang pinjamannya menjadi 3 kali besar pinjaman awal, maka Firly harus mengembalikan uang pinjamannya dalam jangka waktu 50 bulan. Oke, silakan pelajari lagi. Kalian pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.